Sebelum nonton video yang satu ini, jangan lupa subscribe dan pencet lonceng agar tidak ketinggalan updatean baru dari IDX Channel. Market Review, saya masih berbincang bersama Bapak Tutum Rahanta, Dewan Penasihat Hipindo, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, masih kemudian memperbincangkan bagaimana potret industri retail ke depan setelah adanya keputusan dari Hero Group untuk menutup Giant secara permanen. Pak Tutum, Anda tadi sempat menyampaikan berbagai macam insentif diberikanlah oleh pemerintah pada saat pandemi COVID-19 kepada industri retail. Namun kemudian Anda menyimpulkan ataupun mungkin teman-teman industri retail merasakanlah dampak dari insentif-insentif tersebut rupanya kurang menjadi daya dongkrak ataupun daya dukung yang baiklah untuk teman-teman industri retail lalui masa sulit ini. Ketika hal tersebut dirasakan, input apa yang diberikan oleh teman-teman industri retail dan penyesuaian insentif apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan efektivitas dari insentif yang diberikan? Ada pentahapannya harusnya Mas Wiki ya. Kalau saat-saat mulai pandemi 3 bulan pertama, kita masih punya resources untuk bertahan. Tetapi kalau sudah Anda melampauin 1 semester bahkan lewat dari 1 tahun, Anda punya resources itu tidak bisa bertahan sedemikian lama. Insentif-insentif perpajakan itu kan hanya untuk memperingan sesaat gitu. Yang kita katakan mungkin kalau Anda mulai kena ada penyakit jantung, Anda dikasih hanya obat sakit kepala, tidak bisa membantu. Hanya dikasih minyak angin, ya tidak bisa membantu, Mas Vicky. Anda harus jalankan operasi atau bypass atau kateter lah, kira-kira begitu. Tidak bisa lagi hanya sekedar obat penenang sakit kepala saja, Mas Vicky. Nah, itu yang kita lihat karena ini sudah cukup lama, akhirnya apa? Pemerintah pun konsentrasinya sudah kemana-mana yang harus dipikirkan, bukan hanya kami sebagai perusahaan retail saja. Langkah-langkah teman-teman ini adalah langkah-langkah yang harus diambil mau tidak mau, sekali lagi yang saya katakan, untuk menyelamatkan perusahaan secara keseluruhan. Jadi mulai dari penutupan toko, pengurangan karyawan, sampai penutupan brand seperti yang dilakukan teman kita dari PT Hero ini gitu. Ya. Lalu apa penyakit utamanya Pak Tutum? Penyakit utama saya kira banyak. Pandemi adalah sebagai pemicu saja. Dulu kalau memang kita lihat persaingan itu begitu hebat, kalau Anda pun kurang pintar cari makan, kalau makanan begitu banyak, Anda akan dengan mudah mengambilnya gitu. Tetapi kalau makanan sudah mulai berkurang, disitulah siapa yang kuat, siapa yang bisa bertahan. Anda sakit-sakitan, Anda tidak bisa berebut lagi makanan tersebut, Mas Wiki. Berarti bisa aja penyakit ini bukan hanya masalah di pandemi, masalah penyakit sebelumnya, di internal perusahaan, di manajemen, dan lain-lain. Terus apalagi, selama pandemi, sebelum pandemi, perilaku konsumen itu sudah mulai berubah. Apakah konsumen masih menyukai format yang Anda lakukan? Kalau sudah tidak disukai, Anda pun harus berhati-hati, berubah. Anda tidak mungkin bisa bertahan terus. Nah, ini yang mungkin terjadi. Belum lagi, itu yang tadi saya katakan tadi adalah persaingan sesama format. Persaingan di luar format, tetapi menjual produk sejenis. Bisa saja persaingan antara hyper, super, dengan mini yang begitu hebat perkembangannya. Nah, ini juga menjadi bagian-bagian yang saya kira menjadi pertimbangan. Kenapa Giant ini ditutup? Nah, saya kira itu unsur-unsur faktor ya, Mas Wiki. Baik. Jadi sekali lagi persaingan itu bukan hanya di satu sisi, tapi banyak faktor masalah penutupan ini, Mas Wiki. Baik, bagaimana dengan treatment perpajakan antara industri retail dan juga e-commerce? Apakah ini masih menjadi sebuah permasalahan yang belum terselesaikan? Seperti yang sebelum-sebelumnya sudah pernah kita di sesi-sesi sebelumnya kita sampaikan, Mas Wiki, itu hanya masalah keadilan saja. Itu adalah bagian dari titik pemicu yang saya ingin katakan, persaingan kalau sudah tidak adil akan mempercepat kematian-kematian, Mas Wiki. Sekarang dengan adanya pandemi, habit konsumen, perubahan, pergeseran cara perilaku konsumen juga berubah. Yang bisa masuk ke online yang begitu hebat. Kami juga masuk ke dalam online. Sekali lagi kami bukan anti online.
Tetapi yang berkali-kali terhadap online yang kita lihat perkembangan begitu hebat, yang selalu kami ingin sampaikan kepada pemerintah, berilah ruang-ruang keadilan. Keadilan itu salah satunya adalah perpajakan. Keadilan apalagi aturan-aturan main yang ada, yaitu tentang tata cara perdagangan yang mengikuti segala tata cara aturan, ya seperti mengikuti BPOM, izin edar, SNI, dan sebagainya. Kalau salah satu aja yang seperti Mas Wiki katakan tadi soal PPN, perpajakan, kalau satu sisi yang membayar, satu sisi tidak membayar, itu perbedaan harga juga cukup signifikan, Mas Wiki. Apalagi mereka bisa tidak membayar secara keseluruhan, baik itu pajak penghasilan yang lain-lain. Nah, saya kira ini bukan hanya sekali lagi kesempatan saat ini, kami sudah berkali-kali sampaikan ke pihak pemerintah melalui DJP, tolong ruang keadilan ini diberikan. Kalau tidak, mutasi-mutasi bukan hanya di perusahaan besar-besar saja yang terjadi menjadi korban, tetapi perusahaan-perusahaan perorangan juga yang akan melakukan hal-hal yang saya kira apa yang dilakukan kecurangan-kecurangan terhadap perdagangan ini akan diikuti oleh orang-orang yang selama ini mematuhi peraturan, Mas Wiki. Saya kira yang dirugikan ujung-ujungnya adalah pemerintah. Karena pemerintah tidak akan mendapatkan apa-apa kalau tidak melakukan keadilan itu.